Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam pekerjaan, dalam pergumulan hidup kita di tengah-tengah masyarakat, dalam pelayanan, pasti ada kesulitan, ada hambatan, ada tantangan. Firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa itu bukan akhir segalanya. Akan ada jalan lain, akan ada solusi, akan ada jalan keluar, akan ada orang-orang yang Tuhan kirimkan bagi kita untuk menopang jalan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga dengan FKIP, luar biasa. Kalau saya mau katakan, hari ini juga terjadi karena jalan lain. Sebelum saya mutasi saja, Bu Lita sudah bilang, Bung, nanti kita FKIP ya, kita tunggu sampai 3 tahun baru terjadi. Sebelum saya masuk mutasi di sini, itu sudah bicara itu. Saya masih ingat, kami bicara di Belitung. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, rupa-rupanya jalan lain yang dikehendaki oleh Tuhan ialah bukan kita menerima FKUP dengan gedung yang baik, tapi bukan milik sendiri. Tapi jalan Tuhan, yang Tuhan inginkan agar kita menerima, menjamu, melayani di tempat di mana Tuhan mengatakan pada jemaat OL, di sini namaku ditempatkan. Itu luar biasa untuk kita. Kita lihat kehadiran istri-istri pendeta, saat ini juga, apalagi dalam FKIP ini yang dari awal kami masih di Bandung, itu kami juga seringkali menjadi tuan rumah FKIP, dan melihat bahwa yang diajak bersama-sama adalah emeritus. Jadi dari sini saya bisa melihat bahwa istri-istri pendeta ini adalah sayang orang tua. Paling tidak disayang oleh mertua. Kalau belum, maka tempuhlah jalan lain. Itu berarti masih ada strategi yang harus dipikirkan. Nah, jalan lain ini juga saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, mari kita berpikir dalam konteks yang lebih luas. Generasi muda kita lagi tidak lagi berpikir seperti kita. Ada fenomena yang baru di mana generasi muda tidak lagi berpikir gereja sebagai institusi. Mereka bebas beribadah via YouTube dimanapun. Kita jangan cuma bisa marah, gitu ya, mengatakan papa dulu, oma, opa dulu. Tidak, mari kita menjadi sahabat bagi mereka untuk membuat gereja kita menjadi church sweet church, bukan hanya home sweet home. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di satu sisi, pertanyaan yang sering kali juga disampaikan pada saya, kok cuma ada forum komunikasi istri pendeta? Pertama saya jawab begini, saya nggak pernah ketemu forum komunikasi suami-suami tentara. Pertama, suami-suami instansi pemerintah. Tapi sekarang saya tidak lagi jawab seperti itu. Ada jalan lain. Bapak Ibu, saudara-saudari, angkatan vikaris yang sekarang ini 30% saja laki-lakinya, 70% adalah perempuan. Bukan tidak mungkin antara 5, 10, 15 tahun lagi akan ada forum komunikasi suami-suami pendeta. Terbuka untuk menempuh jalan lain. Yang pasti apapun yang kita lakukan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah. Kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama dari PHMJ Ora et Labora, yaitu Bapak dari Ketua 1, Bapak Penatua Desianto Makagian. Bapak Desianto. Dipersilakan Bapak. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan karena kita boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan.
Lilin yang terbakar adalah sebuah keberanian. Ia rela terbakar untuk memberi terang. Layaknya Kristus yang dengan cinta kasih mengorbankan kehidupannya untuk kita semua. Bersediakah dirimu bersinar seperti lilin itu? Menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab Engkau dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, itulah kesaksian dari anak-anak pendeta. Jadi Bapak Ibu pendeta yang muda-muda, jangan takut. Hah? Udah tadi, udah dikenalkan. Shalom, saya Rika Wangkai, istri dari Pendeta Adriano Wangkai yang saat ini menjadi Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Efata Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, sejak 2020, saya dipilih menjadi Ketua FKIP yang ke-6. Kalau melihat dari sejarahnya, FKIP, Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta GPIB, di Jabodetabek, itu bermula dari keinginan para istri-istri pendeta untuk bertemu. Nah, kemudian mereka ada harapan untuk membentuk Forum Komunikasi Keluarga Pendeta. Tetapi karena kalau keluarga itu menjadi inti ya, orang tua, ibu, bapak, dan anak. Nah, karena dengan berbagai pertimbangan bahwa anak mungkin belum siap waktu itu ya, sekitar tahun 90-an, sehingga dibentuklah Forum Komunikasi Istri-Istri Pendeta di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, periode kami, satu periode itu sebenarnya 2,5 tahun, tetapi karena untuk memudahkan maka kita selalu mengatakannya 3 tahun, dan mengadakan ibadah setiap
bulan itu pada minggu yang keempat. Memang ada banyak kendala juga ketika kami ingin beribadah di gereja GPIB di wilayah Jabodetabek secara bergantian. Itu karena masalahnya kadang-kadang masalah teknis juga ya. Nah, sehingga kami harus membuat satu schedule selama 1 tahun kecuali bulan Desember. Jadi dari Januari sampai November itu kita buat jadwal saling masing-masing ada korwil, koordinator wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kemudian juga Banten, lalu Bekasi, nah Jabar 2. Jadi kita masing-masing punya korwil, mereka lah yang berkoordinasi dengan jemaat-jemaat yang ada di MUPEL masing-masing di Jabodetabek untuk bersedia menjadi tuan rumah atau nyonya rumah dari ibadah FKIP. Memang kami tidak hanya istri-istri pendeta yang aktif, tetapi kami juga menjangkau janda-janda pendeta emeritus, kemudian istri-istri pendeta emeritus dan juga pendeta emeritus. Nah, sehingga makin lama memang jumlah kita juga makin bertambah seperti itu. Nah, kita memang tidak masuk di dalam struktur karena ini bentukannya semacam forum, jadi kita lebih kepada kalau ibadah sesudah itu ya bertemu lalu bercakap-cakap, menanyakan mungkin ada yang sakit atau kalau kita dapat berita duka dan sebagainya, maka kami berkoordinasi untuk menjenguk atau salah satu perwakilan mewakili untuk kepada yang sedang berduka seperti itu. Nah, sekarang karena masuk pandemi dari 2019 ini kita 3 tahun tidak bisa bertemu. Nah, kita lebih banyak ibadah itu melalui daring, jadi lewat link Zoom. Nah, selain itu kami berpikir juga dengan teknologi yang sekarang sudah semakin banyak, semakin maju, lalu kita berpikir bagaimana kalau kita juga menjangkau istri-istri pendeta yang suaminya menjadi KMC dan PJ, sehingga kami juga membuat satu WA group untuk istri-istri pendeta yang ada di luar Jabodetabek. Nah, itu cukup banyak ya. Ada sekitar 60-an lebih istri-istri pendeta yang bukan pendeta. Nah, kita masukkan dalam WA group. Lalu setahun yang lalu itu ada 2 kali kita sharing keluhan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi, bagaimana menghadapinya. Dan memang bagi istri-istri pendeta tidak mudah ya, apalagi dia bukan teolog, bukan pendeta. Bagaimana menghadapinya itu tidak mudah untuk mereka. Sehingga kami yang lebih senior, istilahnya lebih tua usia, dan juga tentu kami juga, saya juga sama, awal-awalnya juga ada kesulitan ya. Tetapi saya mendapat topangan juga dari suami, diingatkan. Dan biasanya kalau suami saya, pengalaman kami kalau suami kita mutasi, itu suami lebih memberi informasi tentang jemaat yang akan kita masuki. Nah, tetapi ada komitmen kami berdua bahwa kami itu tidak akan saling ikut campur. Jadi istilahnya organisasi gereja itu bukan bagian saya, seperti itu. Jadi dan saya pun ingat itu dan juga mengingatkan. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke gereja. Jadi kita tidak terlibat langsung, seperti itu. Nah, kemudian ya seperti yang saya katakan tadi dalam kata sambutan, memang tidak mudah bagi gereja-gereja untuk menerima kami, yaitu antara lain memang karena kita tidak masuk dalam struktur. Kemudian program kerja juga, nah, sehingga kita harus pendekatan seperti itu. Nah, tetapi kami dalam perjalanannya ini juga FKIP kepengurusan kita juga sangat dibantu oleh Dewan PKP seperti itu. Nah, bila Dewan PKP ada program-program kerja mereka yang masuk dapat mereka pikir bermanfaat untuk kami,
mereka memasukkan kita, mengikut sertakan pengurus ya, seperti itu, diikut sertakan, terlibat dan sebagainya. Tapi ada satu saat kami pun pernah diberi kesempatan untuk mengadakan retreat istri-istri pendeta yang bukan pendeta itu tahun 2015. Nah, retreat bersama seperti itu. Jadi kalau harapan saya sebagai ketua dan juga teman-teman pengurus yang lainnya adalah bahwa gereja-gereja GPIB di wilayah Jabodetabek ini bersedia menerima kami beribadah, bertemu, baik yang aktif, yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, janda pendeta, karena untuk saling menguatkan seperti itu, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh GPIB Jemaat Ora et Labora ini, kami sangat senang, kami sangat bersyukur dan jujur saya excited ya, karena saya yang terpisah jauh. Saya ada di Semarang, jadi hanya bisa WA, hanya bisa telepon, tidak bisa langsung. Dan ketika mau persiapan dengan tim kerja, dengan Ibu Ati dan Ibu Marsya, saya tidak bisa hadir, kecuali saya tolong ya ini. Nah, sampai saat terakhir pun saya masih merasa excited. Ini bagaimana ya, seperti itu. Tapi berdoa terus seperti apa kita mau lakukan yang terbaik buat mereka, buat janda pendeta, pendeta emeritus dan sebagainya, agar mereka selalu merasa bahwa mereka diingat sebagai keluarga besar GPIB, seperti itu. Mereka diingat, tetap ditopang, tetap didoakan, tetap menjadi bagian, walaupun mereka secara organisasi mereka sudah tidak lagi memegang jabatan sebagai ketua majelis jemaat atau pendeta jemaat, seperti itu. Sejak remaja jadi pelayan anak seperti itu. Saya dulu domisilinya GPIB Paulus. Nah, kemudian saya kuliah di FISIP UI. Selesai dari itu, saya sempat bekerja, tapi kemudian saya menikah dengan suami saya. Nah, kami ketemu di Paulus. Waktu itu dia mau melamar jadi vikaris, karena dia dari UKIT, dari Tomohon, lulusan Tomohon, tapi orang tuanya GPIB di Maranatha Balikpapan. Nah, jadi kami kemudian bertemu, akhirnya kami menikah seperti itu. Dan sebelum kami menikah itu kita punya komitmen, karena saya masih bekerja selama 2 tahun setelah saya menikah, saya masih bekerja sebagai staf pengajar. Jadi saya bilang saya tidak mengerti mengenai teologi. Nah, sama juga seperti dia tidak mengerti ilmu saya yang kegiatan saya. Jadi kami tidak saling korek seperti itu, saling mau tahu, kepo. Jadi dia juga mengajarkan, saya pendeta, kamu bukan pendeta, dampingi saya, cukup itu, seperti itu. Nah, sehingga buat saya itu jadi jelas batasannya, seperti itu. Dan jemaat pun di warning juga bahwa tidak melibatkan saya, karena saya bukan pendeta, yang pendeta adalah dia. Begitupun kepada anak kami bikin seperti itu. Jadi anak saya selama dari dia lahir sampai dia lulus SMA itu tidak ada di Jakarta, itu semua di luar, seperti itu. Nah, jadi dia belajar bahasa Jawa, belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Bali. Nah, karena mengikut kami kemana-mana, mengikut kami pindah, seperti itu. Dan itu kita haruskan, karena saya bilang komitmen kamu dan saya adalah menopang papa sebagai pendeta. Nah, itu adalah yang dilakukan, seperti itu. Pesan saya untuk istri-istri pendeta, jalanilah peran, fungsi dan peran sebagai istri, pendamping suami, ibu dari anak-anak, dan itu dulu yang menjadi prioritas, seperti itu. Dan kemudian tempatkanlah diri bila memang mereka mempercayakan untuk menceritakan atau untuk sharing, ya. Tetapi itu harus menjadi rahasia dia. Tetapi itu rahasia dia, tidak boleh dia berikan kepada orang lain, kecuali kepada suaminya yang adalah pendeta. Bahwa ada warga jemaat yang menceritakan ini dan itu,
lalu dia berikan kepada suaminya, sehingga suaminya juga punya info yang baik ya, tentang info dalam apa yang terjadi dalam jemaat. Nah, seperti itu, atau apa yang terjadi dengan warga jemaatnya itu. Dan yang kedua, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena kalau kita baca kitab Keluaran, kalau dulu perjanjian lama itu Allah memilih orang ya, dan dia mengatakan bahwa dalam diri orang itu ada rohnya, ada roh Allah yang memampukan, memberi mampu untuk mengerti, mampu untuk melakukan pekerjaan dan punya keahlian. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, kalau kita lihat sampai pada masa sekarang, itu semua orang punya itu, dalam diri kita punya ada yang namanya Roh Kudus. Itu yang memberi kita kemampuan, keahlian, bakat, dan sebagainya. Dan untuk mengerti, memahami, sehingga kita tidak perlu takut. Itu kita tidak perlu khawatir. Jadi Tuhan Allah, melalui Allah, Yesus, Roh Kudus, itu semuanya satu, sejalan. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Yesus. Kalau kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang Roh Kudus, seperti itu. Nah, itu semua ada dalam diri kita, itu ada. Dan Allah memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kita banyak hal, kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengertian, seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan, kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri kita untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita dan masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Jadi saya berharap istri-istri pendeta itu tidak perlu takut menjalani perannya, menjalani fungsinya sebagai istri pendeta. Apalagi dia ketika menikah tentu terima berkat Tuhan, dan itu menjadi sesuatu yang buat saya sering beberapa kali saya katakan itu. Ketika dalam pembinaan juga saya bilang seperti itu. Dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya, nama saya Mailani Rumambi, istri dari Pendeta Paulus Kariso Rumambi, dan kami diberikan Tuhan 3 orang anak, Rebecca, Rahel, dan Ruben. Dan kalau ditanya tentang bagaimana suka duka sebagai istri seorang pendeta, saya merasa bahwa kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi sebagai satu kesempatan yang sangat berharga ya, menjadi istri seorang pendeta. Karena tidak pernah ada dalam pikiran saya, dalam cita-cita saya nanti mau jadi istri pendeta, sama sekali tidak. Dan Tuhan yang memilih, itu yang saya imani. Karena itu saya menjalani selama 30 tahun ini mendampingi seorang pendeta, tentu banyak sekali suka dan dukanya. Dan kalau saya boleh katakan bahwa dari semua suka dan duka itu lebih banyak sukanya, ya. Karena selalu ada sukacita iman yang Tuhan berikan kepada kami melewati duka cita yang kami alami. Ada banyak sekali kesulitan yang kami hadapi, tapi di balik setiap kesulitan itu tangan Tuhan tetap menopang kami. Melewati tahap-tahap sulit itu justru membuat saya menjadi belajar bagaimana begitu besarnya kuasa Allah dalam kehidupan keluarga pendeta. Kami tidak pernah merasa kekurangan. Sekalipun pernah pada suatu saat saya cukup bingung karena ketika saya bertanya kepada suami saya mau minta uang buat beli beras, gitu ya. Suami saya bilang tidak ada lagi uang ya. Gitu. Itu membuat saya menjadi titik balik. Sungguh berpasrah kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan pelayanan selanjutnya. Karena setelah beberapa hari dari kata-kata itu, Tuhan memberi berlipat kali ganda begitu ya dari yang kami butuhkan.
Dan dari titik itulah saya terus berjalan. Waktu itu kami memang berada di satu desa kecil di Pulau Belitung yang waktu itu masih cukup jauh. Kalau saya merasakan cukup jauh ya dari kota Jakarta, dari kota di mana kami pernah tinggal, dari sebelumnya kami di kota Denpasar. Dan itu menjadi satu titik balik buat saya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami, sehingga tahap-tahap hidup kami adalah tahap-tahap yang harus kami perjuangkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Pesan saya untuk teman-teman istri-istri pendeta, tetaplah kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa bahwa kita ditinggalkan sendirian. Saya percaya bahwa tahap-tahap sulit tetap akan kita lewati. Tidak pernah boleh menyerah dan tetap penuh berharap, selalu berharap kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia, siapapun dia orangnya. Karena nanti kita akan menjadi kecewa. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita kerjakan. Jangan hanya karena kita sebagai pelayan, lip sync begitu ya, tapi harus kita kerjakan. Supaya dari percaya itu Tuhan tetap mempercayakan pelayanannya kepada kita. Tuhan Yesus tetap memberkati pelayanan kita bersama dan tetap setia, tabah, rendah hati selalu, jujur dalam pelayanan, terbuka terhadap semua orang. Sehingga setiap pelayanan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menjadi topangan yang membuat kita tetap bisa tersenyum. Dalam banyak hal saya percaya ada banyak air mata yang kita keluarkan, tapi tangan Tuhan selalu memberikan kita penghiburan. Tetap kuat, tetap sukacita, damai sejahtera itu harus tetap kita pelihara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya